kok bisa bagus sih? Let's start. Video kali ini akan mereview series Kamen Rider Gabu episode kedua yang berjudul Zaku Zaku Chips Bahagia. Oke, sebelum mereview, disclaimer terlebih dahulu kalau video ini no cut, no edit, dan sesuai dengan ngelantur perspektif pandangan aku sendiri. Oke, jadi ketika ini ya, sebelum aku mereview, gue tuh barusan nonton episode keduanya Kamen Rider Gabu. Gila, itu keren banget. Keren banget dan bikin gue wow, keren banget. Jadi ini yang ku nantikan setelah series Kamen Rider Kids. Begitu. Iya kan? Sorry. Nah, ketika aku menonton series Kamen Rider Gachard, apa yang aku nikmati secara cerita, fighting, acting, visual, dan lain sebagainya itu tidak dapat di series Kamen Rider Gabu. Dan aku nonton series yang satu ini, Kamen Rider Gabu, wow, sampai excited, speechless, gokil, keren. Damn, man. Ini baru namanya series Kamen Rider terbaik. Masih dalam artian calon. Oke. Nah, ketika gue nonton tadi, itu gue merasakan vibe santai, vibe komedi, ada sedikit serius, ada sedikit dark, ada sedikit intens, suspense-nya dapet, itu keren banget. Wow. Ini yang baru ku inginkan selama tahun yang kemarin tuh nggak dapet beginian. Ya ada, cuman itu hanya feelingnya saja. Cuman di sini, anjir, damn. Lagi-lagi, acara villain, acara protagonis, wow, man. Karakteristiknya tuh bisa gue dalami dan benar. Apalagi katanya si Soma ini. Soma yang berinteraksi dengan Sachika Amane. Ya kan? Itu sih gila sih. Gila, keren. Ya kan? Jadi ini tuh kelanjutan dari episode kemarin. Ketika Sachika Amane tuh berjalan-jalan menemukan seorang bocah yang bernama Soma ini pingsan, ya kan? Yaitu Soma perutnya keroncongan. Dia punya makanan, ya kan? Punya makanan. Terus dia nganterin di Pasar Happy Pare, ya kan? Pasar Pare itu sebagai tempat barunya si Soma. Nah, setelah itu si Soma, saya ulang lagi kan, ketika Soma ada punya makanan kepada Sachika Amane, langsung ke tempat barunya si Soma, diantarkan oleh Sachika Amane. Itu benar-benar kayak wow, secara world buildingnya lumayan luas dan semuanya tuh sisi-sisinya tuh diperhatikan. Itu yang aku suka Kamen Rider Gabu ini. Dan wow, gila. Ini gue barusan nonton. Dan gue langsung review. Tuh bikin excited sampai sekarang. Ya kan? Lanjut lagi ya. Setelah itu diantarkan tempat-tempat dalamnya si Pasar Happy Pare. Itu semua sebentar, aku cek dulu. Mana. Semua itu dicek semua. Wah, begini-begini. Wah, excited ya kan. Terus Sachika Amane menawarkan sesuatu kepada Soma. Kamu mendingan pakai ini ya untuk mandi. Wah, ini handuk ini apa kayak cup untuk makanan atau gimana nih? Bisa dimakan apa enggak nih, ya kan?
Oh itu untuk mandi katanya si Sachika Amane bilang gitu kan. Oh Sachika Soma tuh masa kayak makan. Ya itu untuk mandi, bukan untuk makan. Lu mandi sono. Lo biar nggak bau ya kan. Lo mandi ya kan. Lagi-lagi ke sikat gigi coba sikat gigi ya kan. Seperti layaknya manusia ya kan. Mandi pakai handuk dan juga pakai sikat gigi, gosok gigi. Nah, begitulah. Nah, ketika itu Soma tuh makanlah penasaran nih. Wah, ada makan apa aja nih di sini? Ya, ada keripik kentang, ada gami, ada lain sebagainya, ada coklat dan sebagainya. Pokoknya banyak banget makanan-makanan yang menghasilkan gochizo. Nah, akhirnya satu makanan itu kok kaget. Kenapa ya makanan ini tuh nggak dapat menghasilkan begini-begini? Kita heran. Pada somanya sendiri itu kaget. Hah? Apa yang ini bisa? Kok yang ini nggak bisa? Loh, kok bisa? Ya kan? Jadinya tuh makan begitu. Nah, ketika makan apa gami atau keripik kentang, dia Koji ini kayak menyembunyikan diri sendiri, menyembunyikan sendirilah tempat sesuatu ya kan, biar nggak ketahuan sama Sachika Amane. Kalau ketahuan itu bisa parah sih menurutku, itu bisa parah, ya kan, itu bisa parah. Dan ketika itu wah sih gila sih. Sampai bisa melihat kan, begitu kan melihat ya kan. Ini emang spoiler sih ya kan. Kalau lebih dalam lagi itu bisa spoiler sih. Ya, jadi kalau misalkan kalian belum nonton, ini sudah masuk spoiler warning. Tapi dahulu kalau kalian belum nonton, aku ngomong lebih lanjut lagi malah lebih spoiler. Sebenarnya dari tadi sudah spoiler sih, ya kan. Oke, kita lanjut ya kan. Setelah itu si Soma mengeluarkan Gochizo banyak banget, dan Gochizo tuh berjalan sembunyi itu kan, sampai nanti tuh Soma itu ngambil Gochizo secara diam-diam, ngambil satu-satu tuh di sini sampai tong sampah juga ada hiri chips diambil semua, dua hiri chips Gochizo diambil, dan wow itu kayak kocak sih ini komedinya dapat banget sih, gila. Dan di sisi lain ada sisi kota villain ya kan, tuh nggak tahu katanya apa, karena ya baru pertama kali kan, ini nggak ada riset, nggak ada gue nonton lagi, nggak ada gue cuma kayak nonton langsung review ya kan, sesuai dengan ngelantur ya, itu aja sih. Dan memperkenalkan villainnya tuh cukup ya oke lah, nggak berasa kayak gimana gitu, oke lah, nggak yang wah, nggak yang gimana, oke lah. Paling gue penasaran tuh adalah tadi, ketika lo menuju ke bumi harusnya lo bisa menyamar manusia. Kenapa lo nggak menyamar sebagai manusia? Si para Stomeco family ini itu kan jadi concernnya si ketua dari Stomeco family kan. Siapa tuh? Kalau misalnya Rengo family kan, itu dia kayak Rengo family kalau misalkan si anak buahnya ini tuh melanggar atau bisa aturan tuh bisa dilanggar, tuh bisa marah atau bisa pecah jadi buang kan. Nah itu dia. Nah ini adalah menurutku ya, pasti yakin ya 100% pasti ada pindah kubu villainnya nih. Contohnya di Kamen Rider Kids ya kan, Kamen Rider Gachard, banyak banget pindah kubu. Sekarang lihat nanti 3 pasti ada aja pindah kubu, ya kan. Ini baru villainnya loh. Coba villainnya tuh lebih serem lagi, lebih intens, itu makan lebih bagus sih menurutku. Secara world building ya nggak masalah, cara cerita nggak ada masalah, gue suka banget ya kan, nggak ada masalah, suka banget. Dan secara pencetatan juga detail. Ada satu scene antara si Sita dan juga si Chip itu kan, dia ngobrol sesuatu, dia pakai shoot angle jauh tuh kan, ada TV itu, ketika dia scene berikutnya dia kayak bilang cet gitu kayak, wah tuh ngeri banget tuh, lumayan ngeri loh itu, kayak kamu tahu game ini Little Nightmares, itu mirip banget kayak itu, kayak soalnya kayak TV jadi kayak zoom itu, wah tuh keren sih, hilang di wow, gila tuh keren sih ya kan. Wah tuh gila.
Gue tuh merasa kayak terkejut. Wow, kok bisa gini? Sedikit kaget dan ngeri, lumayan ngeri sih menurut gue sini tuh. Kalau pinggir lagi itu lebih kayak menghilang tuh kayak ngilangnya tuh lebih smooth lagi nih, mesti ya sedikit smooth lah. Oke lah menurutku. Terus emang nggak kaget beneran waktu aku nonton. Cuman waktu itu kayak impress aja. Ketika scene itu berganti cara menghilang orang, kok hilang sama chip itu. Wah, gila sih, keren sih. Wow, gila, keren, 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 keren. Gak ada obat memang. Wow, mess gue. Mana lagi kurang sedikit smooth aja, kurang gitu aja menurut. Oh, ada ini. Dia mau bantu pekerjaannya Sachika Amane. Gimana aku bantu kamu aja ya Sachika Amane ya? Kamu kan bisa gini gimana dia bantu dan bantu mempromosikan tuh kayak gimana mempromosikan tuh kayak bazar kan, bazar si Pepare ini dia melihat sesuatu namanya Ritsu ya kan. Wow, itu sih gila sih. Wow, ya suasana kayak santai, colorful, ceria, berasa kayak gue tuh nonton Kamen Rider ini bukan Kamen Rider nih menurut gue, ini kayak wow, ini kayak iklan snack cemilan ini, ikan snack cemilan, iklan peppermint nih, vibesnya juga kayak gini nih. Wah, gila sih cuman ya setidaknya santai aja menurut, nggak kayak the best yang episode pertamanya ya, tapi ini lebih bagus menurutku ya, lebih bagus dalam hal transisinya tuh lumayan bagus dari kemarin yang tiba-tiba oh ternyata satu scene itu ya kan, mengapa Soma kok bisa tahu keberadaan si ini para monster-monster dari Granute ini. Ternyata dari investigasi si para Gochizo ini, ternyata ketika Gochizo-nya itu menginvestigasi salah satu monster ya kan, monsternya Gochizo ini, monster Granute-nya siapa ya? Whipple atau Bon ya? Coba terus komen di bawah ya. Gue kurang tahu tuh siapa monsternya. Kayak serem gitu, kayak berasa kayak tentakelnya tuh banyak banget, kayak berasa kayak apa ya? Kayak ugly, terus creepy ya. Gila sih. Itu gila sih. Ya kan? Ya, dan itu menurutku wow, kok bisa gini gitu kan. Kok bisa gini sih Gochizo ternyata bisa menginvestigasi. Ketika menginvestigasi Granute satu ini sedang memakan si atau menyegel si Ritsu ya kan, diberitahu dia sedang mentransferkan atau kayak memberi pesan kepada Soma, memberi pesan lah, WhatsApp lah kepada Soma. Soma, ternyata Granute itu ada ancaman, ternyata tangkep sama monster Granute ini. Kamu cepetan pakai bisik-bisikan si Gochizo yang imut banget, cute banget. Ya lu berkali-kali kayak Gochizo, imut, cute. Wow, kok bisa selucu ini Gochizo-nya. Kayak berjalan, kayak dia ngomong kayak sesuatu kayak bisik-bisik kayak wah, ini kok bisa cute, bisa kayak wow, ini yang bener nih. Ini Gochizo ya. Ini lebih lucu daripada Kemis, titik, nggak pakai koma. Beneran. Oh, Hopper One, kasihan. Ini Gochizo jauh lebih kasihan. Ini wow, gila Gochizo kok ketahuan sama Amane Sachika sama Hanto. Ini bisa gawat ini. Sama bisa gawat ini. Kecuali dia tahu yang satu orang ini. Namanya Hajime, ya kan? Ini nanti bahas Hajime nanti kan. Gue lupa tuh. Waktu gue review episode pertamanya itu, anak kecilnya tuh siapa namanya? Entah namanya Hajime, aku lupa Mariset itu. Oke. Lanjut lagi, cecek mana. Lanjut lagi, ya kan? Si Soma itu langsung bergegas menuju tempatnya itu. Wah, gila sih. Nah, sebelum aku menuju ke bergegasnya itu, kenapa jadinya munculnya Granute
Monster Granute yang satu ini. Jadi awalnya memang tuh Monster Granute yang ada manusianya. Ketika beltnya tuh adalah ada apa tuh nancapkan ke situ, dia menjadi manusia. Satu kayak apa ya, kayak flash disk, terus masukkan ke dalam beltnya perutnya itu, dia menjadi manusia. Dia menjadi monster tuh, flash disknya keluar seperti diperlihatkan pada episode pertamanya. Itu sih keren sih. Wah, itu sih keren sih. Itu metode baru sih. Metode kebalikan. Kalau misalkan kebiasaannya tuh kalau misalkan jadi monster tuh dimasukkan, ini dikeluarkan. Wah, ini gila sih. Ini gila. Wow, gila. Secara konsep ini bagus banget secara konsep. Karena wow, ini secara desain, secara cerita, secara kultur, secara apa ya, background desain, wah tuh gila, bikin gue gila, ini baru keren, tambah keren. Nah, kita masuk lagi ke Soma bergegas menuju ke Monster Granute yang sangat creepy nih, ya kan. Nah, menuju lawan dia menjadi Kamonergabu Popinggami. Si monster tuh kaget, hah, gabu merah. Kaget, langsung dia berubah menjadi Kamonergabu Popinggami Juicy, ya kan. Wow, dia tahu ngejar epic. Wow, untuk efeknya, wow, damn man, damn. Lebih damn adalah ketika dia Henshin new form, ya kan, yaitu bernama apa, Zaku Chips, Zaku. Wow, ini Zaku Chips form, ya kan, itu form Zaku Chips. Gila bro, gila, damn bro, gila, kamu damn bro, keren. Ini apa keren ya, ketika dia tidak mengetahui bahwa ketika pedang satunya lagi itu mengalami retak atau mengalami retak atau hancur, kok bisa hancur, terus muncul lagi. Dites lah itu, kayak tiang-tiang besi itu dites, kayak kamu tahu ini katana pakai bambu, pakai miring kan, shred, itu nggak patah, nggak retak. Ketika pakai seperti memotong bambu dan katana, shred, wow, itu keren. Wow, sebelum mengarahkan itu kepada Monster Granute-nya, itu adegan yang wow, bikin kayak ini baru keren. Ini adalah koreografi fighting yang keren. Ini keren nih. Damn bro, damn. Apa itu gacor? Fightingnya dibuat low resolution. Dan kalau misalkan ya gimana ya? Nggak tuh, semakin kayak wow, gimana sih? Terus paling lagi gak mau finishing, dia memberi kayak gini ya, dia kan di ini kan tempat bawah itu ada Monster Granute-nya, di atasnya lagi ada Soma menjadi apa tuh, Zaku Chips form. Dia menyalakan choice, ya kan, sebelum menghabisi Monster Granute-nya, dia mempunyai choice kepada si monsternya. Dia ngomong pada dia, lo mau mati atau lo harus bebasin Ritsu. Gitu ya, mungkin pilihannya, lupa gue ya, mungkin gitulah, mungkin pilihannya lupa. Coba ingat kembali, apa dia lo mau gue makan atau mau gue bebasin Ritsu, atau lo gue habisi di sini dengan cengkengan ala Ukiyo S. Wow, itu keren sih. Langsung pedangnya tuh diunsurkan ke monster Granute tadi. Ini kan pedangnya si Zaku ya, Zaku sword, ya kan. Ini wah kayak gini. Hey Granute, lo mau bebaskan si Ritsu atau aku makan kau, atau aku habisi kau di sini. Wow, gila tuh, keren sih. Wow, gila. Damn bro, gila. Mes, cik. Wow, sick man, sick. Gila. Wow, gila. Gak finishing, duar. Wow, keren.
Ledakan luar biasa dari wow, wow, wow. Ya, 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 ya. Aku ada beberapa informasi ya kan. Yang pertama adalah bener kan? Inoue Soma atau Soma Inoue itu adalah nama samaran. Betul kan? Kata gue, dia ngomong dia hampir keceplosan tuh ngomong Soma Stok. Dia hampir keceplosan tuh, stomak tuh kan. Berarti Soma Stomak adalah nama aslinya dia. Dengan nama samarannya adalah Soma atau Soma Inoue. Tuh kan betul? Gak percaya kan? Jadi dia menyamar dengan nama sebutan Inoue Soma atau Soma Inoue. Lihat kemarin, coba lihat video sebelumnya. Coba nonton video sebelumnya. Apa prediksiku? Tuh kan bener? Gak percaya. Gila. Wow. Itu sih gila sih, keren sih. Lo bikin kayak ini baru keren, ini baru keren. Terus yang kedua, informasi kedua adalah jadi hantu Karakida ini investigasi kepada keluarganya si Hajime sama ibunya. Gimana dia menceritakan episode pertama seperti apa. Kedatangan monster misterius, keamanan dari monster misterius, tergabung ya kan, terus seperti apa. Ya itulah pokoknya. Ya itu kan. Dia menceritakan kepada si Gento, terus tulis itu kan. Wah itu keren sih. Itu sih keren sih. Wow. Itu sih wow. Kok bisa gini? Kok bisa menginvestigasi tuh sedetail itu loh kepada si Hajime Kun ini. Wah, Hajime Sanin, wah gila sih. Wow, Hajime gila. Ya kan? Terus yang kedua itu adalah ini. Hantu Karaktiga tuh penasaran tentang monster misterius atau yang digambar sama hantu itu. Yang dia lihat adalah yang gambar dengan lihat di langit menergap yang sudah lompat itu selesai melawan monster granute yang super creepy ya kan. Itu beda, ikutin lah ya tuh. Wah tuh keren tuh kan, lu penasaran siapa kok dia ya kan. Kuincer dia. Itu sih gila sih tuh banget sih. Lu ya saya penasaran nih menurutku ya. Dari sini aja bisa bilang adalah ini menurutku adalah formulanya Zero One plus Kids. Jadi perpaduan antara formula Zero One dicampur dengan Kids. Wow. Mau tahu kelanjutannya? Ini yang ketiga, ya kan? Yaitu opening. Gila, bro. Openingnya bro. Ini opening lumayan bagus. Gila. Tapi menurutku ya opening ini adalah salah satu tipuan atau bukan tipuan, apa ya? Copy paste dari series Kamen Rider Kids, meskipun cara vibes-nya tuh seperti kayak montage, seperti kayak ala-ala kayak apa ya, ala-ala wow, kayak berasa kayak ini apa namanya tuh ya, ganti-ganti scene tuh, scene ganti-ganti. Wah tuh keren sih. Itu aku inget kayak Revice itu, Kamen Revice, Kamen Rider kalau nggak salah tuh Zio nggak salah ya, gimana lupa gue. Kamen apa lagi yang ada itunya, mungkin Kamen Build kalau salah, Kamen Build itu juga ada Kamen Build loh kan. Kamen Build, Kamen Revice juga ada dong scene seperti itu, ganti scene gitu kan. Wow, ketika itu satu scene itu memperlihatkan beberapa agents ya kan memakai kayak suitnya kayak DGP atau suitnya para agents merah-merah. Kalau agents di Gabu itu merah, kalau suitnya di Kids itu adalah biru DGP kan. Dia pakai kayak petrol itu kan. Kalau di Kids biru, kalau di Gabu merah, ya kan. Agent merah tuh banyak banget. Apa teman topeng-topeng itu banyak banget ya kan. Tuh kayak Kamen Rider Kids order player ya dibeberkan. Kalau di Gabu itu adalah semua beberapa agen dibeberkan semua. Jadi berasa kayak
ini other player Kamen Rider. Wow, keren bro. Ini keren bro. Kok bisa semirip itu dengan Kamen Rider Kids dan Zero One? Kok bisa semirip itu? Kok bisa, man? Damn, bro. Ini kayak, wah, ini pasti referensinya dari Kamen Rider Kids ini. Ini referensi dari Kamen Rider Build ini. Ini referensi dari Kamen Rider Zero One nih. Ini referensinya dari, wow, ini Kamen Rider Reverse ini. Wah, gini. Banyak sekali referensi di series Kamen Rider Gabu. Openingnya tuh lumayan bagus. Satu scene yang menurutku agak kurang tuh ketika ngomong lap tuh kayak apaan sih, kok kayak mau nge-rap tapi apaan tuh, nge-rapnya kayak maksa banget sih, kurang nendang, kurang kayak kurang nendang aja. Kalau bicara sama Kiss kayak Azamuki, Kazamuki, Yomitori, nah itu kan enak tuh kan. Kalau di Gabu itu kayak lap apaan sih, jumpa kayak lu ya maksa banget sih menurutku, kayak hah, kok gini amat sih, kok gitu sih, kok aduh men, ini tuh kayak wow, ini kok gini, kok kayak gitu, kok kayak ini, kok gitu, waduh, sorry ya, sini tuh kayak bayangan si Soma, dan Soma sendiri depannya tuh kayak ya lap aduh, ya cringe menurutku, ya sedikit cringe lah menurutku, ya kan, si cringe, masih mending apa openingnya si Kids menurut kayak Azamuki, Kazamuki, Yomitori, nah kan lu gila tuh, keren banget tuh kan, wow, keren sih. Gabu, astaga naga, itulah, itu lumayan bagus. Jadi secara urutan openingnya si Kids tuh ya atas nomor 1, dengan Gabu dan nomor 2 ya kan, itu sih gila sih. Nah terus informasi yang selanjutnya adalah ini sama diberi nota yang bender itu kepada si ini, diberi oleh ini siapa, Sachika Amane. Jadi Soma diberi notepad oleh Sachika Amane untuk menulis, lo makan apa aja sih di sini kan, makan keripik, lo tulis tuh makan keripik itu bla 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 bla, lo makan gami, lo tulis di banner itu bla 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 kan, nggak usah pakai, lo makan senbei, lo makan cookies, lo makan puding, lo makan kue tar, tulis di note banner itu, di banner lo tulis artinya apa, oh apa artinya. Terus si Soma bilang flashbacknya kepada orang tuanya si Soma tuh kan, dulunya orang tuanya Soma itu menginginkan keripik kentang ya kan. Terus Soma kecil bilang tuh, apa tuh keripik kentang? Ya dasarnya tipis, bulat, ya kan, lebar, ya kan, ya pokoknya terus warna kuning, ya kan, itulah keripik kentang yang pada umumnya, ya kan. Ya itu sih detail yang menarik menurutku ya, detail yang menarik bikin wow gila. Satu lagi ya kan, CGI-nya itu masih sedikit kasar, masih ada masih kelihatan kasar. Waktu ketika si Rengo Somat itu ketika dia megang tiang-tiang itu, tiang-tiang dia lagi ini tuh kayak kok kasar banget tuh scene-nya tuh. Terus satu lagi ketika scene testing Zaku sword, Zaku blade ya kan. Dia dual sword Zaku chips itu kan. Itu masih kelihatan kasar sih, belum masih smooth sih menurutku. Ya masih ya secara world building ya lebih sedikit luas daripada series Kamen Rider Kids, tapi oke lah, tapi secara building ya kan, buildingnya si Bazar Habipare, terus buildingnya tentang taman, building tentang semua tuh ya kan, tuh gila sih. Perspektifnya si Hiriri Chips, si Zaku Chips ya kan, Zaku Chips itu berjalan menuju ke investigasi Monster Ganote itu juga, wah itu angle-nya tuh bagus banget tuh ya, diikuti ya kan, wah itu lucu banget. Kalau main game tuh kan, kita sebagai player tuh kayak eksplorasi ya kan, kita eksplorasi ada apa nih, wah ada Monster Ganote di sini, kita bertahu sama Soma aja, atau Monster Ganote di sini, kita bertahu sama Soma menuju ke sana gitu, ke TKP-nya. Itu bagus sih, detail yang bagus sih menurutku. Dan gue sangat excited banget, aku sangat impress, gue sangat gimana. Terus kekurangan yang kedua tuh adalah menurutku adalah fasenya.
Ya fasenya tuh agak ini sih apa agak terlalu fasenya tuh sedikit cepat di berbagai sisi. Maksudnya sedikit cepat tuh di bagian mana? Waktu memperkenalkan villainnya atau villain yang dia tuh ke maksudnya di Nervous Stomach ya nggak salah Nervous Stomach yang dia ditegur sama Rengoku Somat kalau harus misalkan kamu menginjak di bumi atau turun ke bumi harus nyamar jadi manusia. Kayak kok gini amat kok ya cepet banget seset gini kok ya. Terus ketika diperkenalkan sama Sita sama Jeep itu juga kayak kayak oke, keren. Ada percakapan interaksi tapi cuman kayak bentar tapi wah tuh ya oke lah. Tapi itu sedikit cepet sih, sedikit cepet aja. Tapi fasenya tuh enjoy. Secara overall, fasenya tuh passingnya tuh enjoy. Acara keseluruhan episode kedua ini. Satu lagi ya kan, yang menurutku yang paling wah ini sih harus kecurigaan patut diri ini bagiku aja ya. Ini informasi selanjutnya adalah suaranya si Jeep Stomat ya, Jeep atau Sita tuh ya, yang jadi tuh male version tuh male tuh kan yang depan male yang putih-putih tuh kan putih-putih rambut putih itu kan Jeep nggak salah, yang baju putih itu Jeep kan ya kan, kok suaranya kok perempuan ya kayak perempuan ya suaranya ya. Ini aku takutkan ini LGBT nih, aku takutnya LGBTQ ini kayak buk ini menurut gue. Aku takutnya nih masuk ke agenda sih. Yang ini ya, ada sebuah konspirasi nih, maksudnya ke agenda. Nih, wak ini. Takutnya kemarin ke situ. Kalau kita berpikir secara awam, ini agenda, nih wak ini pasti, ya kan? Karena ada satu apa ya, Somak family itu kayak suara wanita, terus pakai pakaian wanita, pakai slim ya kan, terus suara juga wanita, padahal ditulis itu adalah male, laki-laki. Itu kayak ini beneran wanita atau laki-laki, kayak berasa LGBT banget ini pertama kali produser namanya TKB berani menunjukkan LGBTQ atau woke agenda. Ini kok bisa berani banget sih ya kan. Ini aku tahu ceritanya si berikutnya nanti itu ya nggak jadi seluruhnya laki-laki, nggak jadi seluruhnya tuh laki-laki bener. Jadi ya gini aja gitu, kayak agenda aja ini ya, kayak agenda pertamanya si series Kamen Gabu ini menurutku ya gimana ya, gue agak sedikit kecewa sih. Harusnya suaranya tuh laki-laki, kenapa jadi perempuan? Ya menurutku sih ada laki-lakinya, cuman ada sedikit berat-beratnya suara-suara sebut kan. Cuman cara ngomong, cara literasi, cara denger kembali itu kayak kok suara perempuan. Ini padahal laki-laki. Kok bisa? Ini agenda apa lagi yang ditunjukkan sama namanya AKB? Wow, kok bisa gini? Waduh. Ya, itu sayang banget sih menurutku ya. Sayang banget menurutku ya, perlu di-adjust lagi, perlu aku harus berbagi lagi sih. Ini yang Jeep atau yang Sita, yang Jeep bukan salah ya, nggak Jeep bukan salah ya. Tolong koreksi di bawah, koreksi ya. Ya, koreksi di bawah, koreksi aja. Itu menurutku harus jadi laki-laki beneran itu supaya nggak jadi agenda. Ya kan? Padahal di ending scene itu kayak berasa mencurigakan tuh si Sita Stomak kalau nggak salah tuh kan ya, ngomong misterius kepada agent tuh ya, ngomong apa gitu ya, lupa gue makanya kayak ngomong misterius ya gitu lah kan. Jadi nggak ngomong masalah cerita, masalah teori. Jadi gue masih awal-awal nih kan, misalkan menuju episode pertengahan episode, menuju apa ya 20-an episode atau belasan episode, nanti akuan breakdown apa yang aku pahami, karena ini masuk 2 episode masih ngawang, masih cenayang ya kan. Jadi belum ada apa fondasinya, masih kecil fondasinya tersebut ya kan. Interaksi antara Soma dengan Sachika Amane,
Terus kedepannya lagi antara Soma dengan Hanto, ya kan, Hanto Karakida, ya kan, Hanto Karakida kayak merasa kayak kaget, wah ini Kamen Rider nih, ya kan, wah kaget sih menurut kayak itu bisa penasaran banget menurutku ini the best menurutku. Oke. Terus kekurangan yang selanjutnya adalah itu story ini cerita nih kan. Ini storynya ya simple aja sih, simple tapi simple dan sederhana. Tapi mudah diikuti, komedinya dapat. Nih ya, gue nonton Gabu ini komedinya main. Ketika apa ya, Gochizo itu yang sembunyi atau Soma dan menemukan Gochizo itu kocak menurutku, ya kan? Itu poin plusnya. Poin minusnya adalah story-nya itu adalah simple dan sederhana, tapinya minusnya, tapi tidak diurut dengan rapi. Ya, masih episode kedua sih, ya kan? Masih sedikit chaos, masih berantakan secara komposisi, secara transisi ya, transisi itu masih sedikit kurang rapi. Jadi poin minusnya adalah transisi antara ceritanya satu dengan villainnya tuh belum sedikit rapi, begitu aja sih. Ya, ini sama kayak series Kamen Kids menurutku, masih belum rapi juga nih. Ini sama-sama nih, ini 11-12 sama series Kamen Kids menurutku. 12-nya itu adalah ke Kids ya kan, 11-nya adalah Gabu, 12-nya adalah Kids adalah Gabu, itu aja sih menurut gue. Tapi yang poin plusnya adalah ceritanya ini adalah simple dan sederhana dan dieksekusikan dengan smooth, ya kan, dengan wow ini damn bro, ya kan, wow ini bisa melayang besar. Ada satu scene, aku lupa lah satu scene ya, dia makan keripik kentang dengan di depan dua cewek ini, Ceka Amane sama Ritsu, memakai baju baju sweat biru ya kan, dia makan keripik kentang ya kan, udah Gojo ini wah kemana nih kaki kemana nih tiba-tiba kayak rembat di bawah celananya tuh detail yang menarik banget menurutku, detail yang wow, merambat ke celana Gojo keluar ya kan, tiba-tiba warnanya wow gitu kan, diam-diam keluar tuh ya kan, itu. Terus yang terakhir ini ending scene lagi, itu ada Sachika Amane ya, masih kelihatan itunya ya kan, bajunya tuh ya ala-ala Korean, Jepang juga, ala-ala itu K-pop, ala J-pop, ala-ala begituan ya kan, masa kini ya, zaman now ya kan, itulah. Dan itu menurutku dia sedang ke bazar apa tadi, Pepare ya kan, Pepare ada suratnya Soma, bilang Soma, surat apa gitu, Soma tuh ngomong apa dia surat itu kan, gitu-gitu, surat apa gitu, gue lupa tuh ya, padahal baru nonton padahal ketika itu ya kan, sekarang nih bilang begini, tiba-tiba si Soma naik motor tuh dengan kayak gaya-gaya motor, ikutin kan, langsung ending. Itu sih menurutku ya, itu aja sih menurutku ya. Sachika Amane cukup bagus ya, aku suka Sachika Amane ini ya, baru tipikal apa ya waifu atau waifu ya, tipikal apa ya, heroin ya kan, heroin kok di Kamen heroin ya, sorry waifu di anime ya, ini heroin ya kan. Kalau Sachika Amane tipikal heroin favorit pertama menurutku ya kan, favorit pertama di series Kamen Rider Gabu ya, ini sih keren sih, ini gila sih, ini baru heroin aku inginkan. Kemarin Sumuri, sekarang Sachika Amane, ini baru keren sih ya. Sebenarnya heroinnya si Kids tuh banyak banget ya kan, kalau heroinnya si Gabu pastinya jauh lebih banyak ya kan, ada Sachika Amane, ada Ritsu dan lain sebagainya, tuh banyak banget cewek-ceweknya di keserian Gabu, siap-siap kena kayak gini ya. Kalau misalkan lihat
Wukong ya kan, temannya si Wukong, Patkai itu mereka cewek cantik, cewek bidadari di kayangan, ya pakai babi ya kan. Itulah ya kan, Patkai ya kan, dia kan jadi manusia ya kan, itu lihat minta kayangan cantik banget ya kan, bidadari ya ada perangah jadinya, oh mau mencintai diriku ya kan, kayak mengikuti, tiba-tiba dia merasa kayak makan terus ngerus ya kan, ya oh jadi babi, wah sial lo, babi aja nih ya kan, gila ya kan, itulah saya kan ya, dan jadi babi emang suka sama wanita seksi cantik memang ya kan. Oke, itu aja dari aku, dan untuk final score series Kamen Rider episode 2. Oh, berapa ya? Masih mending kemarin sih. Cuman sekarang lebih oke sih menurutku ya. Ini 11-12 dengan episode 1 ini menurutku. Sama-sama nih. Kalau kemarin 8,5 atau 8,7, sekarang 8,8. Men. 8,8 nih menurutku ya, gak, mana ya? Karena kalau kasih 8 nggak kasih 9 enggak. Karena masih banyak kekurangannya, masih banyak cerita kecil menurut gua kayak kok kayak gimana? Oh, sejarahnya tuh masih kasar, terus ceritanya tuh ya simple aja, dan secara development itu berasa kayak mengikuti alurnya, mengikuti suasananya, mengikuti komedinya aja, mengikuti ceritanya dari villainnya juga, memperkenalkan, terus ada scene opening juga ya kan, masih introduce, masih masalah ini bukan ada masih apa ya, ada argumen, ada ya bukan argumen ya, konflik. Ini belum konflik, ini masih awal-awal nih, belum konflik ini, dia masih orientasi lah ya, masih perkenalan, introduce, ada belum bisa apa-apa. Menurutku ini 8,8 adalah bagus banget ya kan, jadilah Patkai yang suka Sasuke Amane. Oke, saya ulang lagi, jadilah Cut Patkai yang mencintai Sasuke Amane. Gue korbannya salah satunya. Oke, itu jadi aku Sasuke Amane, imut banget, seksi banget ya kan, seksi, cantik, dan juga wow. Pengen lihat lagi seragamnya, pengen lihat lagi apa Twitternya juga, wah pengen lihat tuh, wah gila tuh, waduh pengen lihat habis-habis ya kan. Itu enggak ya, gimana ya, wah gila sih emang, babi memang. Oke, itu dari saya. Oke, itu aja. Wah ini amazing, ini yang baru kuinginkan terjadi lagi ya kan, gabu, aduh, kasih kamar nih. Oke Raja ya kan, bye bye, sampai jumpa di video berikutnya. Good.